Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah islami dari Kodi Channel. Kisah Nabi Nuh. Setelah banjir, Nabi Nuh bercocok tanam, dan yang pertama kali ditanam oleh Nabi Nuh ialah buah anggur dan pohon jati. Kemudian iblis mencuri anggurnya Nabi Nuh. Tonton sampai habis biar tidak salah faham. Bismillahirrohmanirrohim. Wahab bin Munabi. Awal terjadinya banjir Taufan adalah bulan Rajab sampai akhir bulan Zulhijjah, 6 bulan. Berkata Imam Abu Masyar, bahwa di antara jarak taufannya Nabi Nuh dan taubatnya Nabi Adam adalah 2240 tahun, sedangkan antara taufannya Nabi Nuh dan hijrahnya Nabi adalah 3774 tahun. Petik 2. Dan ini setengah dari beberapa faedah yang lembut, berkata Imam Salabi. Ketika Nabi Nuh sudah menetap, maka Allah memberikan wahyu kepadanya agar dia menanam beberapa pohon. Maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah SWT untuk menanam pohon-pohon itu, dan pohon pertama kali yang ditanam adalah pohon jati. Setelah itu Nabi Nuh ingin menanam pohon anggur, tapi beliau tidak menemukan pohon itu. Maka Nabi Nuh bertanya kepada putranya yang bernama Sam, "Wahai putraku, apakah kamu mengambil pohon anggur?" Sang putra menjawab, "Saya tidak tahu, ayah." Setelah kejadian itu, maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya pohon anggur itu telah dicuri iblis." Setelah itu Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Kembalikanlah kepadaku pohon anggur yang telah kau curi itu." Iblis menjawab, "Aku tidak akan mengembalikan pohon anggur itu sehingga kau mau membaginya denganku." Nabi Nuh berkata, "Baiklah, kamu nanti akan mendapat 1/3 bagian." Setelah iblis mendengar keputusan Nabi Nuh, maka iblis menolak. Dan kemudian Nabi Nuh menaikkan bagiannya menjadi 2/3, maka setujulah si iblis. Berkata Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Hayawan, ketika iblis menanam pohon anggur, pertama kali menanam, iblis menyembelih burung merak dan menyiramkan darahnya pada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu pada pohon anggur. Setelah daunnya tumbuh, maka iblis menyembelih monyet dan menyiramkan darahnya kepada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu. Dan ketika berbuah muda, maka iblis menyembelih harimau, maka terseraplah darahnya. Dan ketika buahnya sudah besar-besar, maka menyembelih babi sehingga terseraplah darahnya itu. Oleh karena itu barang siapa yang meminum khamr maka tidak akan lepas dari sifat keempat hewan itu. Orang yang meminum anggur, pertama kali minum maka akan bergerak-gerak tubuhnya seperti burung merak. Setelah minum maka dia akan berjalan sempoyongan, menari-nari sendiri seperti monyet. Setelah parah maka dia berteriak-teriak seperti harimau. Dan ketika benar-benar sudah parah maka ia akan merasa ngantuk dan ingin tidur layaknya seekor babi. Dan sifat 4 ini tak lepas dari orang yang minum minuman keras. Berkata Imam Al-Kisai, bahwa pertama kali yang memeras anggur menjadi arak adalah iblis, dan pertama kali yang membuat gendang, seruling dan alat-alat musik adalah iblis. Oh, ini to asal musal arak. Wallahu a'lam bishawab.